Kuburan tiap hari kita lewatin. Saudaraku sekalian saya muliakan, satu hari nanti kita yang sekarang lewat di samping kuburan, satu waktu nanti kita yang akan ada di dalamnya, dilewatin orang-orang. Dan itu deket banget teman-teman, deket banget. Pagi sekarang nih lagi musim mati mendadak. Ada seorang ibu cerita, dia bilang, "Ustazah, doain saya Ustazah. Saya nih teleponan sama anak saya Ustazah malam hari." Dia cerita-cerita, dia lagi liburan, mau jadi pilot, udah dapet kerjaannya, udah tinggal terbangnya beberapa hari lagi, mulai terbang. Dia bilang dia lagi liburan sama teman-temannya, dia telepon saya. Saya dengar suara dia kayak seneng banget. Saya tanya sama dia, "Kamu nak, kalau lagi jalan sama teman-teman kamu kayak seneng banget, happy banget gitu. Kalau jalan sama mama, sama papa biasa aja." Terus dia bilang, "Seneng juga kok mah, jalan sama mama, sama papa, sama teman-teman juga seneng." Dia bilang gitu. Besok paginya Ustazah, saya dengar kabar dia meninggal dunia. Shock banget saya. Saya segera datang ke sana, sampai diperiksa ini itu sama kedokteran, sama forensik apa semuanya. Terakhir pertanyaannya dokter kayak begini, "Mohon maaf Pak, Bu, adakah diantara kerabat ibu yang meninggal mendadak juga nggak ada sebab apa-apa?" Ternyata benar, bapaknya itu punya genetik mati mendadak. Ada saudaranya dia, pamannya bapaknya, itu lagi ngetik, tiba-tiba kayak yang mati gitu. Maksudnya tuh kayak yang nggak ada sebab apa-apa gitu. Ditemukan tuh lagi ngetik, meninggal dunia. Lagi zaman belum main komputer tuh, masih mesin ketik tuh. Gitu. Sampai saya mikir-mikir gitu nih, lama-lama anak zaman sekarang nih kalau mau nikah pakai ada pertanyaan, punya genetik mati mendadak apa enggak nih? Karena ternyata itu udah genetiknya teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan tanpa genetik pun kematian memang nggak bisa diperkirakan. Orang keluar rumah kecelakaan, naik pesawat terbang kecelakaan, iya kan? Naik kapal laut kecelakaan di laut. Lagi baik-baik di rumah kebakaran, ya kan, banyak banget. Iya kan? Kayak betapa sangat deketnya. Lagi baik-baik nih dalam rumah nih kena longsor. Tuh yang di Pekalongan, berapa banyak yang meninggal dunia. Sampai saya pernah, lagi saya tinggal di Condet, mohon maaf Condet, ada angin besar, kemudian rumah kami jebol, ada air masuk dari dalam, rumah kami pun banjiran. Bukan karena banjirnya, tapi karena ada atap yang roboh. Saya telepon tukangnya kebetulan tinggalnya di Condet juga, agak ke arah sungai. Dia bilang, "Mohon maaf Ustazah, nggak bisa bantu, dapur saya hilang." Dapur saya hilang. Saya bilang, "Lah, dapur saya hilang tuh gimana?" Dia bilang, "Iya Ustazah, saya buka pintu dapur, dapurnya udah di bawah, kena longsor." Kena longsor kan sungai itu di belakangnya Condet tuh, nah Ciliwung itu. Kebayang nggak Bu, orang mau makan, buka dapur, dapurnya udah nggak ada. Peralatan nukang saya semua ada di situ saja katanya. Masya Allah. Yang namanya kematian tuh emang deket banget sama kehidupan kita. Kita nggak pernah ngira apa yang akan terjadi. Bisa esok, bisa lusa. Tapi sesuatu yang pasti datangnya adalah sesuatu yang sangat dekat. Deket banget mati itu. Cuman dunia nih yang bikin kita kayak masih rada lamaan gitu. Betul gak? Kita buka Instagram, melihat orang lagi jalan-jalan, kayak masih rada lamaan gitu. Betul? Kita buka Instagram, ada teman kita lagi
baru habis ngawinin anaknya, atau bahkan yang muda-muda lagi honeymoon sama suaminya, kayak berasa mati itu kayak masih rada lamaan. Apalagi ada orang baru habis ngelahirin anaknya, kayak masih panjang gitu kehidupan. Padahal enggak begitu. Padahal enggak begitu. Dari mulai kematian itulah sampai di surga neraka, itu namanya hari akhir. Itu namanya hari akhir. Makanya kubur ini nih masa transit, masa transitnya, masa transit ya, lagi dari satu perjalanan menuju perjalanan. Alam dunia sama alam akhirat dipisahkan dengan alam kubur. Udah nggak lagi di dunia, karena dia sudah tidak lagi bisa melakukan apa-apa untuk berbekal, tapi juga belum masuk ke negeri akhirat sebab kiamatnya belum datang. Masa transit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza ja'ahul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, hatta idza ja'ahud ahadahumul maut, sampai apabila datang ajal menjemput mereka. Orang-orang yang tersibukkan dengan urusan dunia, ngelihat kayak hidup kayak nggak ada matinya gitu, berani-berani melanggar-langgar aturan demi uang yang haram-haram dia langgar, demi uang pekerjaan-pekerjaan yang haram dia terjang, hanya untuk mendapatkan uang lebih. Seorang perempuan mau-maunya jadi wanita simpanan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kayak nggak mau mati gitu, kayak dia nggak ngelihat kematian apa di sekitarnya. Sibuk terus mau urusan dunia, nanti gimana nih besok, nanti minggu depan, bulan depan, setahun depan, nanti gimana untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Sibuk terus pikirannya. Hatta idza ja'ahumul maut, kata Allah, sampai ketika kematian datang pada mereka, wa qala rabbirji'un, ya Allah balikin saya lagi ke dunia saya ya Allah. Mau ngapain kamu dibalikin? La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan segera menyusuli kebaikan-kebaikan yang aku tinggalkan sebelumnya. Saya mau berbuat baik ya Allah, saya mau benerin sholat, saya mau sedekah, saya mau minta maaf sama orang-orang di sekitar saya ya Allah, saya mau istighfar, saya mau tahajud, saya mau hadir majelis, saya mau sholawatan, saya mau deketin diri saya padamu, saya mau deketin diri saya kepada Nabi Muhammad, saya mau bakti sama orang tua, saya mau baik sama saudara. La'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan menyusuli kebaikan-kebaikan yang saya tinggalkan waktu saya hidup di dunia. Mau marah cucu saya. Pilihan yang sulit. Dia ngomong saya tambah seru, dikirain lagi iniin dia tuh. Ayo ngajak ngobrol. Teman-teman sekalian saya muliakan, diminta ya Allah, kasih saya 1 tahun lagi deh ya Allah, saya mau bener setahun. Gak boleh setahun ya Allah, sebulan aja dah, sebulan. Kasih saya sebulan ya Allah, bulan depan gak apa-apa ya Allah, tapi jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang.
Ini Allah ceritakan loh dalam Al-Quran. Jangan sampai kamu nih yang lagi diceritain, ketika datang ajal, kamu benar-benar gak siap, kamu benar-benar tanpa perbekalan, dan kamu gak pernah menganggap bahwa kematian itu begitu dekat gitu. Sebulan ya Allah, kasih saya sebulan. Gak boleh sebulan ya Allah, seminggu deh ya Allah, minggu depan gak apa-apa deh ya Allah, jangan sekarang ya Allah, minggu depan. Gak boleh juga ya Allah, sehari aja deh besok gak apa-apa ya Allah. Saya mau transfer sedekah, kasih saya sehari, saya mau minta maaf di grup lah seenggaknya. Kasih saya sehari ya Allah, saya mau berbuat kebaikan, mau sholat, mau sujud padamu ya Allah, kasih saya sehari. Gak boleh sehari ya Allah, 1 jam aja ya Allah, kasih saya 1 jam. 1 jam ya Allah, saya akan selesaikan. Sejam ke depan silakan cabut nyawa saya. Gak boleh juga ya Allah, semenit aja ya Allah, semenit. Setidaknya saya bisa berucap kalimat tauhid, setidaknya saya bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad, setidaknya saya bisa mohon ampun, setidaknya saya bisa minta maaf sama orang di sekeliling saya. Rabbirji'un, kembalikan aku ke duniaku ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku ingin menyusuli kebaikan, saya ingin mengerjakan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Enggak lagi, kesempatannya udah habis. Itu cuma kata keluar dari mulutmu, aku tak sudi lagi mendengarkannya darimu. Cuma kata-kata aja, omong kosong, tak akan aku dengarkan, apalagi aku ijabah darimu. Waktumu telah habis, sekarang sudah tak lagi tersisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, silahkan memasuki alam barzakh, alam kubur, sampai hari kalian semua akan dibangkitkan. Gitu tuh, nyesel. Ngeri Allah kalau kasih bahasa di Quran tuh ngeri. Ada lagi Allah kasih tentang orang yang nyesel gitu, dia ngomong terus kata Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun, enyahlah kalian, jangan pernah panggil-panggil namaku lagi. Oh, ngerinya. Tapi di dunia nih Allah bilang, ud'uni astajib lakum washkuruli wala takfurun, dalam ayat yang lain. Panggil aku, niscaya aku akan menjawab panggilanmu. Oh, senangnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri, daripada kamu dengan jantungmu sendiri. Washkuruli wala takfurun, syukuri aku dan jangan pernah ingkar padaku. Ayat-ayat indah Allah ceritakan tentang kedekatan di masa yang memang Allah SWT bagi kesempatan bagi kita untuk mendekat padanya selagi nyawa masih dikandung badan, selagi hidup masih belum berjumpa dengan kematian. Ini sekarang nih kita nih,
Sekarang nih kita tiap manggil nama Allah, Allah panggil nama kita. Sekarang nih tiap kita doa, Allah berkenan mendengar suara kita. Tiap kita salat, Allah pun menghadapkan dirinya pada kita. Indah hubungan antara kita dengan Allah selagi nyawa masih dikandung badan. Apalagi kalau kamu baca dalam hadis-hadis qudsi, ya Allah, meleleh rasanya. Man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dhira'a. Siapa yang mendekat padaku, kata Allah, satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Man tagarraba ilayya dhira'a tagarrabtu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekat padaku satu hasta, aku akan mendekat padanya satu depa. Seukuran dari ujung jari tangan ke ujung jari tangan lainnya, di satu depan. Satu dhira' dari ujung tangan gini sampai segini, sampai sesiku. Man atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang mendekat padaku dengan berjalan, aku akan mendekat padanya dengan berlari. Selagi hayat masih dikandung badan. Selagi hayat masih dikandung badan. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebut-nyebut namaku saat ia sedang sendiri, aku akan menyebut namanya dalam kesendirianku. Man dzakartuhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Siapa yang menyebut namaku di hadapan orang banyak seperti yang sedang saya lakukan sekarang, saya sebut nama Allah, saya ceritakan padamu tentang Allah di hadapan orang-orang, di hadapan kalian semuanya. Kata Allah, dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku akan sebut namanya di hadapan malaikat-malaikatku, di hadapan kalangan yang lebih baik daripada kalangan manusia. Ini selagi hayat masih dikandung badan. Selagi nyawa kita masih ada nih di atas bumi ini, nilai zikirmu, nilai doamu sangat berarti. Nilai kamu ingat Allah, nilai kamu mendekat kepada Allah sangat berarti. Tapi begitu datang ajal menjemput, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar kata-kata yang diucapkan begitu. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah. Nyahlah kamu dariku, jangan pernah mengajak aku bicara lagi. Bukan lagi waktunya. Naudzubillah. Itu hari akhir dimulai dari situ. Dimulai dari saat ajal datang menjemputmu. Ketika keadaan sudah tidak lagi memungkinkanmu untuk melakukan apapun, dibuka pintu-pintu alam lain, membuat kamu melihat setan. Kelihatan tuh malaikat jika ada, atau nggak ada setan malaikat, bisa lihat keadaan-keadaan saat sakaratul maut. Bahkan nanti kalau udah nafas sampai di tenggorokan, itu dikasih buka pintu langit, lihat tempat kembalinya surga atau neraka. Sedekat itu kita sama pembalasan. Dan itu bisa terjadi tahun depan, bulan depan, minggu depan, pada seseorang di antara kita. Bukan mustahil. Dekat banget kita tuh sama pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sari'ul hisab, cepat
cepet banget balasnya. Makanya kenapa orang meninggal dunia pasti itu matanya kebanyakan lihat ke atas. Dia ngeliat balik saya kemana, balik saya kemana. Tawaffat hurusuluna, kata Allah, wahum la yufarritun. Kalau ada orang meninggal dunia, rohnya dicabut sama para utusan-utusan kami. Jadi nyabut nyawa kita satu, itu beberapa malaikat, bukan sebaliknya. Bukan malaikat satu nyabut nyawa beberapa orang sekaligus gitu, bukan. Bukan. Wah, ada bom jatuh nih, malaikat itu sibuk banget terus nyabut, nggak gitu. Nggak gitu. Satu orang Allah utuskan banyak malaikat. Saya malah pernah baca 40 malaikat diutuskan Allah buat nyabut nyawanya satu orang. Allah tuh punya pasukan jauh lebih banyak dari yang kita tahu gitu. Jumlahnya sangat-sangat banyak. Cabut nyawa. Kamu masih di bumi, tapi kamu sudah tidak lagi terkoneksi dengan bumi. Kamu masih di bumi nih, tapi kamu udah nggak bisa lagi mendengarkan ucapan-ucapan, atau kamu masih ada di bumi, tapi kamu udah nggak bisa lagi tuh ngomong sama anak kamu, padahal anak kamu ada di samping kamu. Kamu masih ada nih di atas tembaringan. Kamu lihat mereka, atau sekurangnya kamu dengar mereka. Akan tetapi sudah tidak lagi bisa melakukan sesuatu kepada orang-orang di sekelilingmu. Gak ada ngomong apa-apa. Datang ajal, datang sakaratul maut. Ada yang enak banget meninggalnya, banyak teman-teman, banyak. Karena saya jadi kecolongan waktu Umi meninggal dunia. Kak Ima bilang orang sakaratul maut kesakitan, Umi enggak. Kak Ima bilang orang kalau sakaratul maut itu kelihatan kehausan, minta air mulu gitu kan, mulutnya terbuka. Umi enggak. Kak Ima bilang orang kalau sakaratul maut mukanya ketakutan, keringetan dahinya. Umi enggak. Semua yang kita pikirkan sakaratul maut enggak kita dapati, karena ternyata memang sebagian orang Allah jadikan sakaratul mautnya indah sebagai perjumpaan dengan yang dicinta, sebagai perjumpaan dengan yang dicinta. Selama ini dia cinta Allah, selama ini bagus hubungannya sama Allah, selama ini selalu ingat Allah, nggak pernah ninggalin Allah, nggak pernah sibuk dengan urusan-urusan apapun selain urusannya dengan Allah. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Teman-teman, Allah ketika menceritakan tentang hamba-hambanya, Allah nggak bilang mereka nggak dagang, mereka nggak bisnis, mereka nggak bekerja, nggak gitu kok. Cara Allah nyeritain tentang hamba-hambanya yang tercinta, Allah bilang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang dagangnya, sibuknya dunia, urusannya dunia, tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Itu hambanya Allah. Bisa jadi dia kerja, bisa jadi dia sibuk urus rumah tangga, akan tetapi bersama dengan apapun yang dia lakukan, Allahnya selalu di hati, Allahnya selalu dia ingat. Teman-teman sekalian, bisa jadi ada orang pengangguran, gak ngapa-ngapain, tapi nggak ingat Allah juga. Lah percuma. Silahkan berkegiatan, silahkan bekerja, silahkan dagang, silahkan bisnis, silahkan jadi karyawan, silahkan jadi ibu rumah tangga, silahkan sibukkan dirimu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fisikmu ini, tapi hatimu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah
kamu tinggalkan di dalam hatimu itu. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kata Allah, hamba-hambanya Allah itu orang yang lagi diri ingat Allah, lagi duduk ingat Allah, lagi baringan ingat Allah. Yang kayak begitu hambanya Allah. Yang kayak begitu hambanya Allah. Mudah-mudahan kita jadi salah satunya, insya Allah. Hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah, sakaratul mautnya enak banget. Enak banget. Gimana gak enak? Dibukakan alam, dia melihat malaikat rahmat, melihat bahkan banyak di antara orang-orang saleh, banyak di antara orang-orang saleh yang kematiannya dihadiri sama Nabi Muhammad. Banyak orang-orang saleh kematiannya dihadiri sama Nabi Muhammad. Saya berbesar hati umi saya menjadi salah satunya, karena meskipun umi saya wanita sederhana, gak hafal banyak ayat Al-Quran, gak hafal banyak hadis-hadis Nabi Muhammad kayak anaknya ini, bukan seorang pendakwah, bukan seorang ustazah, tapi hatinya siapa yang bisa membohongi? Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa, luar biasa. Berulang-ulang, adakah saya min ahlil khair ataukah saya min ahli syar? Apakah saya adalah orang baik ataukah saya adalah orang buruk? Apakah saya diterima di sisi Allah, apakah saya ditolak di sisi Allah? Dan saya dikasih lihat rapot saya adalah termasuk orang yang diterima di sisi Allah. Amal saya yang paling atas yang diterima di sisi Allah adalah sedekah saya kepada seekor anak keledai. Jadi rupanya si perempuan ini waktu hidupnya bersedekah dengan separuh sarapan yang dia punya. Kalau pagi itu dia punya sarapan, diparok 2 sama dia. Yang satu dia makan sendiri, orang gak punya. Yang satu dia akan tungguin orang miskin pertama yang lewat. Ada nasi, ada tempe, ada bihun, ada apalah gitu, misalnya nasi ulam, nasi uduk atau apapun aja. Pokoknya dia kalau sarapan itu dia parok sarapannya, parok 2. Dia makan yang satu, yang separohnya dia akan kasih kepada siapapun yang lewat, orang miskin pertama yang lewat depan rumah. Mau itu pedagang, "Pak udah sarapan belum? Nih Pak sarapan dulu," gitu kan. Ada orang bawa dagangan gitu, atau ada anak kecil lewat mau pergi sekolah, mau pergi, "Udah sarapan Dek," gitu. "Ya sarapan dulu Dek, sarapan dulu," gitu. Dia bilang satu hari saya keluar nih, nggak ada yang lewat. Ada yang mungkin yang lewat orang-orang yang nggak memungkinkan buat dia kasih sarapan. "Udah sarapan Bu, saya lagi diet." Kan nggak bisa kan. Akhirnya dia bilang saya tungguin, nggak ada juga yang datang. Agak siangan, ada seekor anak keledai lagi nyari-nyari sampah. Berarti dia lapar, saya pun bawain. "Ayo deh, ayo Dai, makan dulu deh." Kan keledai itu, dia pun makan dengan lahap. Ketika saya diletakkan di atas tempat dimandikan itu, dia bilang, "Allah kasih lihat amal perbuatan saya yang diterima sama Allah, paling atasnya sedekah saya hari itu kepada anak keledai." Gimana saya nggak geli katanya, gimana saya nggak ketawa gitu, ya ampun, nggak nyangka punya tahajud, punya ini, punya itu, yang diterima ternyata adalah sedekah hari itu pada seekor anak keledai. Kita nggak pernah tahu amal ibadah mana yang membuat Allah tersenyum bangga pada kita. Kita nggak pernah tahu. Maka jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Siapa tahu ia adalah amal yang diterima di sisi Allah, yang karenanya kamu diterima di sisi Allah. Tapi sebaliknya juga, jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Siapa tahu
menjadikan kamu dibenci Allah, dimurka Allah, hingga akhirnya Allah memurkaimu karenanya, dan Allah menolak semua kebaikanmu, justru malah menerima semua dosa-dosamu. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ada tuh muridnya Fudail ibn Iyad alaihi ridwanullah. Ya Allah, serem banget ini teman-teman. Jadi ada seorang ulama terkemuka namanya Sayyidina Fudail bin Iyad, seorang imam sufi, pemimpin para sufi pada zamannya. Sayyidina Fudail punya pondok pesantren besar, punya santri yang sangat banyak. Satu hari ada salah satu dari murid terdekatnya Fudail, nih ya, murid terdekatnya Fudail. Nggak apa-apa kan kita cerita tentang kematian nih dari sakaratul maut. Murid terbaiknya Fudail, teman-teman, salah satu dari murid-murid yang paling dekat sama Fudail, salah satu guru dari yang memang dekat gitu sama Fudail bin Iyad, lagi sakaratul maut. Gurunya ngerasa, karena dia adalah salah satu dari muridnya yang memang dekat gitu, salah satu dari yang banyak hikmah di pondok pesantren itu juga. Akhirnya didatengin, ditungguin sakaratul mautnya sama gurunya. Gurunya wali min auliyaillah, teman-teman. Gurunya nih bukan hanya ulama tapi wali min auliyaillah. Kebayang nggak kayak apa tuh beruntungnya sebenarnya si murid tersebut. Sakaratul maut ditalkin sama gurunya, la ilaha illallah. Tiap ditalkin berpaling mukanya. Ntar kalau gurunya diem, dilihatin gurunya. Gurunya bilang lagi, la ilaha illallah, paling lagi melengos lagi. Berulang-ulang sampai Fudail bin Iyad khawatir, ini udah deket banget nih matiannya nih. Jadi akhirnya dipegang sama Fudail bin Iyad kepalanya itu, buat maksudnya dengerin saya, ikutin saya. Fudail bin Iyad pegangin mukanya terus bilang, qul la ilaha illallah, ucapin cepetan, la ilaha illallah. Bukannya ngucap, dia malah bilang begini, qultuha aw ma qultuha fa inni minha bari. Saya ucapin atau enggak saya ucapin, saya udah enggak percaya lagi dengan kalimat tersebut. Kemudian meninggal dunia. Runtuh rasanya langitnya Fudail bin Iyad. Kayak yang ini murid saya yang salah satu dari yang terdekat. Ini adalah yang banyak hikmah di pondok pesantren. Ini adalah orang yang Fudail ngerasa sayang sama dia, dan Fudail juga tahu dia sayang sama Fudail. Fudail ngerasanya kayak yang, ya Allah, kalau bahkan saya gak bisa nyelamatin nih salah satu di murid terbaik saya, gimana dengan yang lain gitu. Ya Allah, betapa sangat percumanya saya gitu melakukan apa yang selama ini saya kerjakan. Fudail sampai gak keluar dari rumahnya. Cerita ini dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, dan pernah juga beberapa kali dibawakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sampai nggak mau keluar rumah kecuali untuk sholat Jumat dan untuk sholat jamaah. Jadi kayak keluar sholat, masuk lagi kamar, keluar sholat, masuk lagi kamar gitu kan. Nggak mau ketemu tamu, nggak mau ngajar, berhenti deh semua dari kegiatan-kegiatannya. Fudail benar-benar kayak yang nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berhari-hari. Sampai akhirnya Fudail bilang, ya Allah, kalau memang saya nggak bisa nyelamatin murid saya itu, emang karena udah akhir hidupnya udah nggak percaya sama kalimat la ilaha illallah, mau gimana lagi? Udah bukan umatnya Nabi Muhammad lagi, udah bukan hamba Allah lagi, nggak percaya lagi sama Allah. Dia bilang, ya Allah, setidaknya kasih tahu saya apa sebabnya yang membuat dia kayak gitu. Malam harinya dia ngimpi muridnya tersebut diikat-ikat pakai rantai-rantai dari api gitu. Terus dia panggil muridnya, terus muridnya noleh. Dia bilang, kenapa
kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Dia bilang karena 3 hal. Ini yang terjadi sama dia karena 3 hal. Bisa aja yang terjadi sama kita lain lagi. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua, teman-teman. Itu sebabnya jangan remehkan dosa sekecil apapun. Dia bilang yang pertama, saya itu punya penyakit, Syekh. Saya akhirnya datang ke dokter. Dokter bilang kamu harus minum khamr setahun sekali buat pengobatan. Minuman keras sekali setahun buat pengobatan. Memang ada hadis Nabi Muhammad mengatakan siapa yang meminumnya di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Sementara di akhirat itu salah satu dari minuman-minuman surga adalah khamr. Min khamrin ladzatin lisyaribin. Kan ada sungai-sungai dari khamr. Artinya bahwa orang mau masuk surga mesti bakalan minum dari khamr itu ya. Dan siapa yang siapa yang sudah meminumnya di dunia, artinya dia tidak akan meminumnya di akhirat, artinya dia nggak akan masuk surga gitu. Kecuali yang diampuni Allah, kecuali yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu alasannya dia bilang. Yang kedua, Syekh, saya selalu aja nggak seneng sama siapapun yang berprestasi dari kawan-kawan saya. Hasad, sifat hasud ada di dalam hatinya. Gak seneng orang lain berhasil. Dia maunya dia aja gitu. Seneng. Kalau ada yang berhasil, pokoknya jangan sampai syekhnya denger. Sifat hasud. Dan yang terakhir, karena saya ngerasa saya yang terbaik di antara murid-murid Syekh, saya yang paling hebat di antara semuanya. Sifat sombong, sifat hasud, sama minum khamr, walaupun itu buat pengobatan. Ini penyakit-penyakit kayak beginian nih, grogotin hati kita kadang-kadang. Minta sama Allah, mudah-mudahan diselamatin. Kalau lihat ada orang yang terkena bencana, apalagi jika orang tersebut sebelumnya punya masalah sama kita kayak yang tuh liatin, berani-berani sama saya kualat tuh pada ada perempuan ngata-ngatain kita, besoknya dia sakit tuh liatin. Makanya ente jangan berani-berani sama aneh. Ya Allah, kayak ngerasanya tuh surga deket sama kita, neraka jauh gitu rasanya, kayak yang pasti-pasti dicinta gitu sama Allah. Padahal belum pernah ada jaminan sampai sekarang, belum pernah. Saya tunggu-tunggu juga belum pernah ada jaminan mau di akhirat bakalan bareng sama Nabi Muhammad. Siapa kita gitu sampai ngerasa yakin bakalan dikumpulin sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammadnya siapa, kitanya siapa? Betul gak? Nabi Muhammadnya siapa, teman-teman? Ya Allah, manusia yang namanya Allah sandingkan dengan nama Allah. Nabi Muhammad itu manusia yang kunci surga ditaruh di tangannya. Nah, kamu ngerjain sesuatu hal yang bisa bikin masuk surga aja maju mundur, bangun tahajud beratnya setengah mati, mulut gampang banget mau ngata-ngatain orang, habis itu kayak yakin banget bakalan masuk surga. Surga yang mana? Surga yang mana? Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Tuh begitu datang tuh sakaratul maut, dicabut nih sama malaikat. Itu aja malaikat tuh nyabut nyawa nggak sekaligus, teman-teman. Ada sakrohnya, ada hentakannya. Jadi itu manusia itu ketika diciptakan Allah kasih lobang di kepalanya sini nih, namanya ubun-ubun. Allah kasih lobang. Jadi ketika ruh tuh ditiupkan dari situ. Makanya anak bayi itu ubun-ubunnya masih lembek, karena memang itu belum sepenuhnya keras. Asalnya kan memang dibikin sama Allah
lobang untuk masukin ruh. Nah nanti kalau ruh juga dicabut dari situ juga, dari ubun-ubun ini juga. Makanya ubun-ubun tuh sering dipakai sama Allah Subhanahu wa taala, wa ini akhidun binasiyatiha, nasiyah dalam bahasa Arab. Aku yang mengambil ubun-ubunnya, kata Allah gitu kan. Aku yang menguasai ubun-ubunnya. Kenapa kau ubun-ubun? Karena tempat masuknya ruh dari situ. Kayak pintu pembuka manusia tuh dengan alam lain itu adalah ubun-ubun itu tadi. Makanya kenapa anak bayi yang ubun-ubunnya masih lembek itu biasanya bisa lihat jin, bisa lihat malaikat gitu ya. Itu karena memang itu pintu pembukanya tuh antara alam dunia sama alam maya. Biasanya anak kecil-kecil masih bisa pada lihat jin sampai segala macam itu, tapi nanti kalau udah gede-gedean udah hilang tuh. Kalau ubun-ubunnya udah keras. Biasanya kalau orang yang sampai tua masih bisa tetap lihat jin, coba pegangin deh. Ubun-ubunnya masih belum kuat-kuat juga itu berarti ya. Teman-teman sedikit sekalian, nah nanti di saat pencabutan nyawa juga nyabutnya dari sini, dari ubun-ubun. Cuman kan udah nyatu kan, sampai ke nih jari-jari saya nih nggak bisa saya gerak-gerakan kayak gini kecuali karena adanya ruh yang sampai ke ujung-ujung jari itu gitu. Lah udah nyatu sampai ke sel-sel, udah nyatu sampai ke kulit-kulit, udah nyatu sampai kemana-mana, dicabut, lah ya kan sakit. Ya udah pasti sakitnya setengah mati teman-teman. Makanya Sayyidina Ali mengatakan la darbah bis-sayf 30 darbah ahab ilayya min sakaratil maut. 30 kali tebasan pedang lebih aku sukai daripada satu sakaratul maut. Sakit emang. Sakaratul maut tuh salah satu jenis sakit yang bahkan kepada Nabi Muhammad pun Allah kasih rasa memang jenis sakit gitu, karena ruh udah segitu nyatunya sama badan. Ini dicabut nih dari sini nih, zet, diberhentikan ketika sampai di lutut. Makanya orang mau meninggal dunia kakinya dingin duluan daripada yang lain. Berhentiin dulu. Jadi kayak anak bayi kan ada pembukaan, mau keluar nih ada pembukaan 1, pembukaan 2, mati juga gitu. Ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Pertama tuh dari kaki sampai ke lutut, berhentiin. Karena orang tuh nggak sanggup kalau langsung sekaligus tuh nggak sanggup sama rasa sakit. Cabut lagi, sampai ke pusar, sampai ke pusar. Itu di masa-masa yang seperti itu kita kalau udah tahu nih orang lagi sakaratul maut nih kayaknya nih, gitu ya, kakinya udah mulai dingin gitu kan, di saat badannya yang lain masih hangat gitu. Itu silahkan talkinkan, kata Nabi Muhammad, la ilaha illallah laqinu biha mautakum. Kalimat la ilaha illallah talkinkanlah untuk orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Talkinin banyak-banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih dengar, dia masih dengar, meskipun kadang-kadang seperti yang tadi saya sampaikan sudah dibuka beberapa alam-alam lain, tapi dia masih bisa dengar. Telinga ini organ tubuh yang pertama kali dibuka sekaligus yang paling akhir ditutup, telinga. Jadi tetap dia bisa dengar, walaupun matanya udah nggak bisa lihat, walaupun anggota tubuhnya udah nggak bisa dia gerakkan gitu, tapi telinganya tetap masih bisa dengar. Makanya sampaikan, terus sampaikan, ingetin dengan kalimat la ilaha illallah, ingetin dengan nama Allah, ingetin dengan nama Rasulullah. Dan di saat-saat seperti itu jangan takut-takutkan dengan adab, malah justru ingat-ingatkan dengan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik meninggal adalah yang punya harapan banyak sama Allah, gitu ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, gak usah khawatir, tenang aja, kamu punya banyak kebaikan, Nabi Muhammad sangat sayang sama kamu, gitu-gitu. Itu perlu diingatkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, biar tetap hatinya sama Rahman Rahimnya Allah, biar kuat hatinya sama kasih sayangnya Nabi Muhammad. Sampai dari pusar tarik lagi, set,
ke ulu hati. Itu kabarnya yang paling sakit teman-teman, karena ruh itu, pusatnya ruh, simpenannya ruh itu di hati itu. Makanya orang sampai sekarang kalau dia lagi sakit hati kan yang dipegang ulu hatinya kan, dadanya gitu, sakit banget saya gitu kan. Di situ tempatnya, letaknya ulu hati itu ya, di situ letaknya ruh. Ruh itu kayak chipnya ruh gitu, letaknya tuh Allah taruhnya di situ gitu. Jarang-jarang tuh, ya ampun saya sakit hati banget tapi pegangnya kaki gitu kan. Saya marah sekali, yang dipegang hidung gitu. Nggak ada tuh, mesti yang dipegang dadanya gitu kan, ulu hatinya. Abisnya dari situ cabut lagi sampai ke ghor-ghor, sampai ke tenggorokan. Kalau udah tenggorokan itu udah tuh ditutup semua pintu tuh, udah bukan lagi bagian dari alam dunia, kamu sudah menjadi bagian dari yaumil akhir, dari hari akhirat. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu udah tuh dibuka pintu langit, dia akan lihat yang namanya neraka kayak gimana, surga kayak gimana. Makanya ketika ruh keluar kemudian mata terus ngelihat ke atas, karena dia ngelihat nih kemana nih baliknya ruh saya ini. Ketika dia melihat tempat kembalinya adalah surga, dia senang dengan kematiannya, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Walaupun dia asalnya bunuh diri sekalipun, pas dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia takut ketemu sama Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Dia minta balikin saya ya Allah, Allah bilang nggak ada lagi tempat kembali. Padahal segitunya dia bunuh diri, segitunya dia mau cari mati. Tapi begitu lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pengen balik lagi ke dunia, tapi sudah tidak lagi memungkinkan keadaannya. Itu sakaratul maut, sampai ruh kamu keluar. Kemudian ruh kamu ini dibawa, ruh ini dibawa sama malaikat-malaikat yang bawa nyawa, bukan yang nyabut tadi, lain lagi. Allah punya banyak pasukan teman-teman, bawa tuh ruh sama malaikat pembawa nyawa sampai di langit yang pertama. Ditanya siapa? Kalau yang dibawa adalah ruh yang baik, dia akan jawab ruhun thayyibah fi jasadin thayyib. Yang saya bawa adalah ruh yang baik keluar dari tubuh yang baik. Tubuhnya ikut ke bawah baik, walaupun jarang-jarang mandi misal, tetap aja tuh dianggap ruh yang baik kalau perbuatannya ini tadi perbuatan yang baik. Sepanjang dibawa nih, malaikat-malaikat nggak diem, doain dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah sayangi dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sampai kemudian orang yang bilang kalau gitu balikin dulu ke jasadnya, kata malaikat pencabutnya yang menjagain langit pertama. Kemudian ditaruhlah pelan-pelan di dekat kepada jasadnya. Dia lihat siapa aja yang datang, dia dengar, menjadi sangat-sangat sensitif pendengarannya. Orang di luar rumah lagi ngomongin dia, dia dengar. Orang di rumah berapa ngomongin dia, dia dengar. Menjadi sangat-sangat sensitif pendengarannya. Itu sebabnya kata Nabi Muhammad, jangan ngomong sesuatu yang buruk tentang mayit tersebut, karena dia bisa sedih. Bisa sedih, ya ampun saya kira ini sayang sama saya tuh orang, ternyata dia syukurin kematian saya, ternyata dia gak segitu senengnya sama saya. Anak-anak udah pada mulain rebut-rebutan warisan, padahal saya masih ada di sini. Sedih, sedih bener. Sebaliknya, kok dia liatin orang-orang pada yang ya ampun nih orang baik, dia udah pergi aja, ya Allah. Ini guru saya datang, wah ini teman-teman pengajian saya pada datang, pada sedih saya meninggal dunia. Itu dia senang gitu kan. Anak-anaknya pada soleh, pada solehah,
pada sibuk buat baca zikir, sibuk untuk menghadiahkan sesuatu buat dia gitu kan. Suaminya sedih hati gitu, dia seneng. Saudaraku sekalian, kalau orangnya itu orang nggak baik, cabut nyawa nih, malaikat bawa dia nih udah sebel aja nih. Ya Allah, laknat dia ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu ya Allah, kutuk dia ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu ya Allah, Allahumma la'anhu, terus kayak gitu tuh, dilaknat sama malaikat sambil dibawa nih, tapi sambil kesel gitu malaikatnya, sampai ke langit yang pertama. Man ma'ak, siapa yang kamu bawa? Ini yang saya sampaikan berdasar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus malaikat tersebut jawab, ruhun khabitha min jasadin khabith. Yang kami bawa adalah ruh yang buruk dari tubuh yang buruk. Walaupun rajin facial, walaupun skincare, walaupun kayak apa dijaga badannya, kalau udah amalannya jelek, perbuatannya jelek, mati su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik, malaikat yang bawa bakalan bilang ruhun khabithah min jasadin khabith. Yang kami bawa adalah ruh yang jelek dari badan yang jelek juga. Lemparkan kepada pemiliknya. Oh, dilempar tuh dari atas, tambah lebih sakit lagi. Habis itu diliatin orang-orang yang lagi pada datengin jenazahnya, ternyata keadaannya juga kayak gitu kan. Dia waktu hidupnya nyakitin ini, keselin ini, begitu dia meninggal dunia, tangga-tangga pada datang, alhamdulillah ya mati juga dia. Ya ampun, dah kita nggak ada yang komentar julid lagi nih sama kita, alhamdulillah. Suaminya udah mulai lirik-lirik aja sama yang datang siapa nih, atau bahkan lagi chat-chatan sama ceweknya. Gimana ya, udah beres, tinggal dikuburin doang nih. Ya Allah, ya Allah, sedih bener. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang seberuntung-beruntung orang, lahir dalam keadaan menangis, pulang dalam keadaan tertawa bahagia. Jangan sampai udahlah lahir dalam keadaan menangis, pulang dalam keadaan menangis yang lebih menyedihkan lagi, dan orang-orang di sekitar dalam keadaan tertawa. Naudzubillah min dzalik. Kita lahir, kita nangis, orang di sekitar ketawa. Anak bayi lahir kan nangis, tapi kan orang di sekitarnya ketawa. Jangan sampai sebaliknya, saat kita meninggal dunia kitanya nangis, orang di sekitarnya pada ketawa. Iya bener, jangan sampai kita meninggal dunia kitanya tetap kayak gitu juga, kitanya nangis, orang di sekitar ketawa. Justru sebaliknya, di saat meninggal dunia seharusnya orang di sekitar kita menangis sementara kita tertawa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, habis itu tuh seperti yang tadi saya ceritakan, kalau jenazah kita lagi dimandikan tuh ada yang diperlihatkan amal-amal ibadahnya. Itu terus aja tuh, sibuk tuh jenazah tuh, sibuk. Maksudnya saat-saat kayak gitu pun juga sibuk dia ngeliatin orang-orang siapa yang datang. Habis itu nanti pas dimandikan juga dia dibukakan pintu, liatin amal ibadahnya dia kayak apaan. Udah mulai sangat dekat sekali dengan pembalasan. Sampai dikafanin, ya kan, sampai disolatin. Itu nanti kalau lagi dibawa tuh jenazah, sah kata Nabi Muhammad SAW, jenazah tersebut akan berteriak-teriak. Macam-macam teriakannya, beda-beda sesuai dengan orangnya masing-masing. Nabi Muhammad ceritakan, kalau dia itu adalah orang yang kurang baik, itu tadi yang matinya su'ul khotimah gitu, saat jenazahnya dibawa, itu memang yang dibawa jenazahnya, tapi ruhnya juga masih ada sambungannya, jadi nggak bisa nggak ngikut, nggak bisa ya udah dah jenazah saya bawa-bawa dah, saya mesti mau di rumah aja, nggak bisa, mesti ikut tuh. Jadi jenazah yang dibawa itu adalah jenazahnya, tubuhnya dan rohnya juga ngiringin dia gitu, nggak bisa jauh.
masih ada sambungannya gitu. Itu rohnya ngikutin dia gitu. Nah, ketika dia ngikutin si jenazahnya ini gitu kan, dia akan teriak-teriak, teman-teman. Kalau dia adalah orang yang kurang baik, dia akan teriak, "Aina tadhhabuna bi ya wailakum, aina tadhhabuna bi?" Kalian mau bawa saya kemana? Balikin dong saya ke rumah. Saya punya rumah baru bisa selesai direnovasi. Balikin, saya masih punya baju yang bagus-bagus, tas saya bermerek, barang-barang saya semuanya bagus. Balikin, saya punya suami yang sayang sama saya. Balikin, saya nggak mau pergi kemana-mana. Ayo balikin lagi, bentaran lagi saya mau ngawinin anak saya. Dia teriak-teriak tuh. Yasma'u kullu syai', kata Nabi Muhammad, didengar sama semuanya kecuali manusia sama jin. Manusia sama jin sebagai makhluk mukallaf nggak dengar, tapi yang lain-lain tuh kucing, semut, tikus, setan, malaikat semua dengar. Makhluk-makhluk lain tuh semuanya pada dengar tuh. Ya nggak dengar cuma manusia sama jin, yang di sekitarnya tuh nggak pada dengar. Teman-teman saya sekalian, sebaliknya juga, kalau dia adalah orang soleh, dia juga teriak-teriak juga, nggak kalah serunya. Gimana teriakannya? Asri'u bi, kata Nabi Muhammad nih, ila jannati rabbi rahman ghara ghadban. Cepetan bawa saya, cepetan, jangan pelan-pelan dong, ayo buruan, saya udah nggak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah ridho kepada saya. Allah ridho sama saya, cepetan. Atau ya gitu tuh, cepetan, saya udah nggak sabar ketemu Nabi Muhammad. Saya nggak sabar buat barengan sama Nabi Muhammad. Saya udah nggak sabar untuk barengan sama manusia terindah itu. Kayak gitu. Semua dengar kecuali manusia dan jin. Sampai ketika dikubur, sekitaran 7 langkahan orang terakhir menguburkan, dikembalikanlah ruh dengan jasadnya untuk dipertanyakan. Ustazah, itu ukurannya pasti itu 7 langkahan terakhir, sekitaran. Jadi bukan berarti kita bisa ngecoh malaikat biar nggak datang-datang, kita tungguin terus aja dah. Nggak bisa. Sekitaran itu. Malaikat mulai datang. Malaikat namanya malaikat Mungkar dan Nakir, menanyai urusan agama kita, menanyai urusan hubungan antara kita dengan Allah, hubungan kita sama Al-Quran, hubungan kita sama orang-orang saleh, hubungan kita sama semua manusia. Hati-hati nih, makanya jangan berani mati bawa dendam sama siapapun dari orang Islam. Jangan berani mati bawa kebencian, dendam sama siapapun. Satu aja jangan. Ini pesan dari Wabah Nur. Beliau mengatakan, kamu kalau mati pokoknya jangan sampai bawa dendam sama siapapun. Dan karena kita nggak tahu kapan kita mati, jangan pernah mau nyimpan dendam kepada siapapun. Siapapun yang pernah berbuat zalim kayak apapun, maka kamu maafin aja. Urusan utangnya nggak kamu ikhlaskan nggak apa-apa, tapi orangnya itu mesti kamu maafin, gitu kan. Perbuatannya kamu nggak maafin, misalnya kayak hutang, gitu kan ya. Hutang kan mestinya memang dia bayar, walaupun kamu meninggal dunia dia mesti bayar dong sama anak-anak, buat anak-anak kamu kan, begitu ya. Utangnya sih nggak apa-apa buat kamu nggak ikhlaskan, gitu kan. Tapi kesalahan dia itu kamu harus maafkan. Faham maksud saya? Paham ya? Orangnya tuh harus kamu maafkan walaupun hutangnya tidak kamu ikhlaskan. Faham? Kan menyimpan kemarahan di dalam hati itu kan sesuatu hal yang nggak baik gitu. Jadi kalau ada orang nih punya utang sama kamu, kesalahan dia berhutang kan, hutang itu kan bukan kesalahan juga. Paham ya? Lain sama misalnya, maaf nih ya, ada laki-laki, ada perempuan misalnya godain suami kamu, misal sampai akhirnya suami kamu sama dia gitu kan, berselingkuh sama dia gitu. Itu kan sesuatu hal yang misalnya nyakitin hati kamu, tapi kan dia nggak berhutang juga sama kamu, nggak pernah berhutang uang kan sama kamu, tapi kan itu berhutang kesalahan.
Iya kan? Dia buat kesalahan kan? Tapi nih ya, kamu punya saudara, dia saudara kamu ini memang lagi ada keperluan urusan bisnis atau apa, utang sama kamu, berutang. Kamu kasih hutangan sama dia ini, misalnya 100 juta, anggaplah itu 10 juta. Kamu kasih hutang sama saudara kamu ini 10 juta. Salah nggak orang tersebut sama kamu? Enggak dong. Dia hanya berhutang, tapi dia tidak menyakiti hatimu. Faham maksud saya? Faham ya? Kamu nggak apa-apa untuk tidak mengikhlaskan hutang. Ya maksudnya hutang tetap hutang, dia harus bayar. Kan begitu tuh, gitu ya. Tapi kalau urusan orang nyakitin hati kamu, ini yang saya harap kamu jangan sampai mati bawa dendam. Kamu harus maafin salah orang. Termasuk perempuan yang menurut kamu gara-gara dia suami kamu berselingkuh dari kamu, itu kamu juga harus maafin. Berat. Kamu harus maafin. Kamu harus maafin. Teman-teman saudaraku sekalian, hutang sih boleh kamu untuk nggak ikhlaskan gitu loh. Biar jadi dia tetap harus bayar tuh hutang kepada keluarga kamu kan gitu ya, pada anak-anak kamu jadi warisan gitu. Tapi kalau urusan salahnya orang, kesalahan orang, itu kamu harus maafin. Kenapa gitu? Agar ketika datang pertanyaan man ikhwanuk, siapa saudara-saudara kamu, dengan mudah lisan kamu nih menjawab. Kalau malaikat mungkar nakir nanyain kamu siapa saudara-saudara kamu, dengan mudah kamu bisa bilang al mu'minuna ikhwani, orang-orang beriman itu adalah saudara-saudara saya. Atau baba, kalau kamu nyimpen dendam sama satu orang aja, banyak di antara orang-orang itu yang ketika ditanya siapa saudara-saudara kamu, dia nggak bisa bilang al mu'minuna ikhwani, sebab satu orang yang dia nggak maafin itu bisa bilang enggak kok, kamu nggak pernah nganggap saya saudara kamu. Jadi belenggu yang akhirnya menghalangkan lisan kamu untuk berucap innamal mu'minuna ikhwani. Selagi dia adalah orang yang beriman, maafin aja salahnya. Maafin aja salahnya. Bukan buat dia, buat kamu, buat keselamatan kamu. Buat keselamatan kamu. Bukankah kita ini dibesarkan dengan kesulitan-kesulitan? Bukankah kita ini menjadi naik derajatnya dengan ujian-ujian dalam kehidupan? Gak apa-apa kalau ada yang lagi nyakitin kita. Bagian dari kepahitan yang harus kita telan, bagian dari pil-pil pahit kehidupan yang Allah minta untuk kita meminumnya, menelannya. Insya Allah kalau kita telan, kita maafin, jadi sebab kenaikan derajat kita di sisi Allah. Jadi sebab imunitas kita nih kan kalau badan nih, kalau kita minum pil-pil pahit kan jadi imun nih. Teman-teman saya sekalian, mudah-mudahan pil-pil pahit yang kita minum juga bikin kita jadi naik imannya, bukan imunnya tapi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah bagian dari wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Kita beriman kepada qada qadarnya Allah, baik ataupun buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya mau orang nyakitin kita kayak gimana, tetap aja ujung-ujungnya semuanya tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Gak ada yang bisa terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya kok, gitu. Itu tuh yaumul akhir. Masuk dari situ kemudian dalam kubur, tuh dikuburin tuh. Habisnya itu kita dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi kenikmatan, ada yang diberi siksaan. Macem-macemnya siksaan, macem-macem teman-teman. Ada yang disiksa itu sama Allah Subhanahu wa taala, rohnya ditaruh di burung-burungnya itu ada ditaruh di neraka. Jadi kayak dianya sih belum masuk neraka ya, cuman burungnya tuh udah ada di ngerasain lah kayak apa ngelihat neraka dan kelilingan gitu di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ada juga yang sama Allah Subhanahu wa taala dibuka
kayak layar gitu, dia ngeliat tuh nanti nerakanya dia kayak gimana gitu. Jadi kayak ditontonin keadaan dia yang nantinya akan jadi seperti apa. Ada juga yang memang ditaruh di tempat-tempat yang nggak enak gitu, nggak nyaman di dalam bumi gitu ya, di bagian bumi itu sendiri gitu. Tuh ada tuh yang kayak begitu juga gitu, dikumpulkan dengan roh yang ahli-ahli maksiat, kemudian berada dalam siksaan kubur. Itu yang katanya Nabi Muhammad SAW, al-qabru imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin niran. Kuburan ada yang merupakan kebun-kebun surga, ada yang merupakan lembah dari lembah-lembah api neraka, meskipun yang di api neraka sananya nanti jauh lebih pedih lagi daripada yang ada di alam kubur. Sehingga sekalian, sementara yang berada dalam nikmat kubur juga macam-macam. Ada yang ditidurin, naumata arus, seperti tidurnya seorang pengantin. Ya, kayak tidur aja udah. Tidur sampai datang hari kiamat. Tidur dan mimpi-mimpi indah gitu ya. Sampai datang hari kiamat. Ini yang Allah ceritakan dalam surat Yasin. Apabila datang hari kiamat, mereka bilang, man ba'athana mim marqadina hadha. Siapa nih yang bangunin saya dari tidur yang menyenangkan ini? Ada yang diberi balasannya kayak gitu. Tapi kebanyakannya itu dikumpulkan bersama ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang-orang baik, yang kalau datang nih nanti ditanya-tanyain, gimana kabar anak saya, gimana kabar. Orang-orang ahli kubur pada saling nanya-nanya. Ini yang katanya Nabi Muhammad, kalau ada orang beri hadiah gitu ya, itu diserupakan sebagai hadiah oleh para malaikat-malaikat, nanti pada rebut-rebutan gitu. Ceritanya Abdullah bin Mubarak alaihi ridwanullah. Kata Abdullah bin Mubarak, satu hari saya lewatin kuburan di waktu malam, saya jadi mikir gitu, wah ini kesian nih yang di dalam kubur nih pasti perlu hadiah-hadiah gitu kan. Kata Nabi Muhammad, al-mauta kal gharqa. Orang di dalam kubur itu banyak yang kayak orang lagi tenggelam. Jadi setiap kali ada hadiah, bacaannya apa tuh kayak uluran tangan yang mengangkat dia gitu, orang mukmin ya. Jadi teman-teman, Abdullah bin Mubarak pun duduk tuh di depan kuburan, dikirim-kirim bacaan Yasin, Tabarak gitu ya, dihadiahkan Ar-Rahman, dihadiahkan kepada ahli kubur, dibaca-baca sholawat, baca-baca tahlil, dihadiahkan, ya Allah saya hadiahkan nih semuanya yang saya baca kepada ahli kubur yang ada di sini. Beliau pulang malam harinya, orang soleh ya, dimimpiin. Mimpi apa yang dibacakan itu diserupakan hadiah yang dibagi-bagikan oleh para malaikat. Dia bilang, halumu ila hadayakum, nih ahli kubur nih ada hadiah nih dari yang lewat barusan Abdullah bin Mubarak nih. Ayo nih, saya lihat semuanya tazahamun. Ini cerita ada di dalam kitab I'anatul Talibin ala Syarhi Fathul Mu'in. Boleh dirujuk di sana kalau yang mau inian ya, mau dalilnya. Dia bilang akhirnya semuanya pada rebutan semuanya sama hadiah tersebut, ilam ra'ah, kecuali seorang perempuan. Dia bilang ada di pojokan kayak nggak tertarik gitu sama hadiah itu, disamperin sama beliau ini. Dia bilang, bu hadiah saya lagi dibagi-bagiin, kok ibu nggak mau? Katanya ibu tersebut, hadiah sekecil itu aja saya mah nggak perlu lah. Kenapa gitu bu? Saya punya anak tiap hari ngasih hadiah saya 1 hataman Al-Quran. Wah, anak ibu siapa bu? Kalau boleh tahu. Dagang daging di pasar Fulan bin Fulan. Besok paginya Abdullah bin Mubarak tungguin sampai subuh. Begitu subuh pagi dicariin tuh pasar, waktunya pasar buka, dipergiin pasarnya. Cariin, ada yang kenal nggak Fulan bin Fulan, tukang daging. Pas, oh iya itu tokonya atau kedainya sebelah sana. Pergiin, beneran jualan daging. Dia bilang saya mau beli daging 3 kilo gitu kan. Tungguin sambilan iniin daging tuh sambil komat kamit aja. Kamu baca apa nak? Diam aja, mesti nggak jawab gitu. Mau baca Quran ya? Kok bapak tahu? Kamu hadiahkan ya nak ya buat ibu kamu. Kok bapak tahu? Dia bilang tiap hari ya kamu hatamin 1 Al-Quran buat ibu. Kok bapak tahu? Saya nggak pernah cerita ini kepada siapapun. Dia bilang, saya tahu karena ibu kamu yang cerita ini tadi malam kepada saya. Subhanallah. Teman-teman saya sekalian,
Itu ya, sampai bikin ibunya nggak tertarik mah dia orang jadi kaya raya dalam kuburan. Ternyata si anak tiap pagi begitu habis selesai sholat subuh mulai tuh baca Quran dari Fatihah, Baqarah, dia hafal Quran. Dia buka toko, buka jualan daging sambil terus saja dia baca tuh Qurannya sampai kalau udah selesai di waktu sore ataupun malam dia udah hatam, udah tuh dia hadiahkan satu hataman Quran tersebut buat ibundanya. Masya Allah, Masya Allah. Itu pentingnya kita ninggalin anak-anak soleh soleha. Mereka umi saya dulu lagi saya kecil masih, saya tanya gitu kan, saya bilang Umi doain biar Ima kaya Mi, nanti mau bisa bikinin Umi pesta yang meriah kalau kita ini. Kata Umi males kondangan. Maksudnya bikin pesta-pesta gitu, karena gara-garanya ada bupati ngawinin anaknya rame banget. Saya mau Umi nonton anaknya itu dikawinin gitu depan rumah, dilewatin, diarak. Terus masuk ke dapur, saya cerita-cerita sama Umi, saya bilang Mi doain biar saya kaya Mi, nanti kalau Ima kaya Mi mau bikinin pesta yang ini gitu besar buat Umi. Kata Umi males nak kondangan, Umi capek begitu-begituan. Terus saya bilang ya udah Mi kalau gitu doain biar kaya, jadi saya bisa bikinin Umi rumah yang gede gitu, rumah yang cakep gitu. Kata Umi males bersih-bersihnya, ngurus ini Umi males, capek, ini aja rumah kegedean nih waktu Umi, kata Umi gitu. Saya bilang ya udah Mi doain biar kaya, tetap nih ujungnya pengen kaya juga nih, doain biar kaya, jadi nanti kalau udah kaya bisa ajakin Umi jalan-jalan kemana-mana. Umi males jalan-jalan, Umi saya susah ya disenengin urusan dunia. Akhirnya saya nanya sama Umi saya, terus Umi pengennya saya gimana Mi? Kata Umi pengen anak-anak Umi pada jadi anak-anak yang soleh-solehah. Kalau Umi meninggal dunia gak keberatan buat ngirimin Yasin tiap pagi. Doain biar bisa ngamalin apa yang Umi saya pengen. Jadi gitu teman-teman sekalian, tuh pentingnya kita ninggalin anak soleh, pentingnya kita ninggalin ilmu yang manfaat, pentingnya kita ninggalin sedekah jariah. Jadi kalau kita meninggal dunia, hal-hal itu bisa terus mengalirkan pahala walaupun kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi di dalam alam kubur kita. Ya, salah satu dari sedekah jariah tuh yang terus dipakai gitu, bangun pondok pesantren atau bahkan sekedar karpet di masjid yang terus dipakai. Selagi karpet itu masih terus dipakai, masih terus pahalanya mengalir. Ngasih sumbangan mikrofon buat majelis, selagi mikrofonnya masih terus dipakai buat majelis, maka akan terus mengalir pahalanya. Kemudian lagi anak soleh itu tadi ya, tiap yang dikerjakan sama anak itu ngalir pahalanya ke dalam alam kubur orang tuanya. Kemudian ilmu bermanfaat, ini kayak yang saya ajarin, kalau orang terus dengerin atau orang terus amalin, itu akan terus lagi masih ada yang mengamalkan ilmu yang saya sampaikan, itu maka akan terus-terusan mengalirkan pahala ke dalam alam kubur kita. Begitu teman-teman saudaraku sekalian sampai hari kiamat ya. Nah ada ruh yang paling enak tuh, ruh yang paling enak. Ada ruhnya syuhada, kata Nabi Muhammad, ruhnya itu ditaruh di burung hijau. Burungnya itu kemudian keliling-kelilingan. Secara khusus Nabi Muhammad menyebutkan burung berwarna hijau yang keliling-kelilingan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orangnya belum masuk surga, tapi ruhnya itu ditaruh di burung yang bisa keliling-keliling surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas itu ada ruh yang dikumpulkan dengan ruhnya para nabi, ruhnya orang-orang soleh, dan mereka sudah berasik-asik di dalam alam barzahnya itu. Udah senengnya luar biasa, kumpul terus sama Nabi Muhammad, kumpul terus sama orang-orang mulia. Hari ini jalan ketemu Sayyidah Fatimah, ntar besok jalan ketemu Imam Ghazali, ntar besok jalan ketemu Sayyidina Abu Bakar. Wow, udah seneng banget tuh rohnya tuh ya. Masya Allah, andai kita menjadi salah satu di antaranya. Andai al-yawm taftur indana, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Husain di pagi hari ketika
Beliau tanggal 10 Muharram mau meninggal dunia hari itu, di hari Karbala. Pagi hari Sayyidina Husain lagi habis selesai salat subuh berjamaah, beliau baca-baca zikir ketiduran. Tiba beliau terjaga sambil bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditanya sama saudaranya Sayyidah Zainab, kenapa wahai Husain, apa yang terjadi? Dia bilang, barusan ini saya ketiduran, terus saya ketiduran, saya ngimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngimpi Sayyidah Khadijah, ngimpi ibundanya Sayyidah Fatimah, ngimpi ayahandanya Sayyidina Ali, ngimpi saudaranya Sayyidina Hasan. Meninggal duluan, semuanya udah meninggal duluan tuh. Mereka semuanya lagi kumpul, terus mereka semuanya berkata kepadaku, al-lailah taftur indana, hari ini kamu buka puasa udah barengan sama kami. Tanggal 10 Muharram Sayyidina Husain berperang Karbala itu lagi puasa, teman-teman. Dan karena mimpinya seperti itu, al-lailah taftur indana, beliau meninggal dunia tepatan barengan sama maghrib. Maghrib kamu akan buka puasa bersama dengan kami. Meninggal dunianya saat maghrib. Masya Allah, itu orang-orang mulia tuh, kayak gitu mereka kumpulkan bersama-sama dengan keluarganya yang sudah meninggal, bisa rohnya bisa jalan-jalan, ketemu menabi, ketemu sama ulama-ulama, bisa berasik-asik, cerita-cerita macam-macam sama orang-orang soleh-solehah. Ya Allah, harapan besar, kepengen bisa jadi yang kayak begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan roh kita menjadi roh yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam kubur. Jadi kita doakan juga orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kaum kerabat kita, semuanya dibahagiakan Allah di dalam alam kuburnya. Al-Fatihah ila ruh. Silahkan sebutkan arwah keluarga masing-masing. Sahabat-sahabat kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Allahumma anzil fi kuburihim ar-rah wal-rayhan wal-fushata wal-aman wal-bisharah wal-ridwan ya Hannan ya Mannan. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinhumul jannah birahmatihi syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita bacakan Fatihah untuk kita semuanya, semoga kita dimatikan dalam husnul khatimah. Jadikannya kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah, ditetapkan iman Islam kita sampai kita meninggal dunia jadi hamba Allah, jadi umat Rasulullah, diampuni dosa-dosa kita, ditutup aib-aib kita, diterima ruh kita di sisi Allah. Hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saudara sekalian yang saya muliakan, bulan Rajab, bulan turun banyak ampunan. Jangan lupa untuk terus banyak istighfar, terutamanya ba'da maghrib sama ba'da subuh kita baca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi hari, 70 kali sore hari. Kemudian di bulan Sya'ban, malam pertengahannya bulan Sya'ban, banyakin baca sholawat karena itu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin kalau bisa ziarah makam Nabi, atau kalau tidak
ziarah ke makam para ulama-ulama juga ya, buat nyambungin kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di nisfu Sya'ban. Oh ya, hari ini. Ya, nanti nih ya, saat imam khutbah yang kedua kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali untuk urusan rezeki. Insyaallah mudah-mudahan nggak kelepas hari ini. Nanti saat imam khutbah yang kedua, khotib Jumat khutbah yang kedua, kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Insyaallah kalau itu untuk urusan rezeki kita di dunia ini mudah-mudahan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala untuk sepanjang tahun ke depan. Kemudian di malam nisfu Sya'ban, malam 15 dari bulan Sya'ban, kita amalkan baca Yasin 3 kali. Ya, selama bulan Sya'ban banyakin baca sholawat karena itu bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin puasa juga, terutama yang masih punya hutang puasa jangan ditunda-tunda lagi. Kalau udah bulan Sya'ban itu udah kuning tuh ya, udah peringatan, cepetan bayar gitu. Nah, yuk jangan sampai puasa kita masih kita punya hutang puasa sampai datang puasa berikutnya. Nah, ini nanti kita kena denda ya, harus bayar fidyah selain daripada bayar puasanya juga gitu. Kemudian malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali dengan niatannya masing-masing. Yang pertama niat agar Allah karuniakan umur yang berkah, umur yang bawa kebaikan buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, niatkan agar Allah karuniakan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk urusan dunia kita, juga rezeki untuk akal kita berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki buat hati kita berupa akhlak-akhlak yang baik, rasa-rasa yang baik. Minta semua rezeki, minta semua jenis-jenisnya rezeki, minta kasih sayang dari orang-orang yang kita punya, suami, anak, keluarga, gitu kan? Itu juga bagian dari rezeki. Teman-teman sekalian, minta guru yang terus membimbing kita dalam kehidupan, itu juga bagian dari rezeki. Minta juga sama Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, itu juga bagian dari rezeki kita ya. Minta rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada para ulama-ulama, itu juga bagian dari rezeki. Minta sifat-sifat yang baik biar ada di dalam hati kita. Kemudian yang terakhirnya minta kematian dalam husnul khatimah. Itu yang paling penting dengan Yasin kita. Yang terakhir kita minta kematian dalam husnul khatimah. Kemudian kalau udah lewat nisfu Sya'ban jangan puasa, kecuali puasa wajib. Kalau puasa hutang tetap wajib dilaksanakan sampai hari terakhir dari bulan Sya'ban sekalipun tetap boleh kalau itu adalah puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, kecuali yang bersambung dengan yang sebelumnya, nah itu tetap boleh. Begitu udah keputus sudah nggak boleh nyambung lagi. Misalnya kayak puasa Senin Kemis masih boleh tetap dilanjut walaupun sudah lewat dari nisfu Sya'ban. Tapi kalau kamu nggak biasa puasa, selepas nisfu Sya'ban udah nggak boleh lagi buat puasa ya. Kemudian masuk bulan suci Ramadan, perbanyak baca Al-Quran, hati-hati sama puasanya dijagain, jangan sampai terbatalkan dengan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, seperti nonton yang haram, seperti ghibah, namimah, fitnah ataupun kebohongan keluar dari lisan kita bisa bikin batal habis pahala puasa kita. Jangan marah-marah kalau lagi puasa. Latihan dari sejak sekarang buat nggak gampang marah-marah. Insya Allah hidupkan malam-malamnya dengan tarawih jangan tinggal, dengan witir jangan tinggal, dengan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan kita panen ibadah, bulan kita memperbanyak ibadah, bulan kita paling enak buat mendekati Allah Subhanahu wa taala, buat mendekati surga kita semuanya insyaallah. Jadi bulan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas
samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tak ada makna dari berlalunya waktu kecuali jika ia mendekatkan kita kepada kebaikan, mendekatkan kita kepada surga, mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan kita kepada cinta Allah dan Rasulnya. Semoga kita berhasil melalui kehidupan di atas muka bumi ini sebagai pemenang-pemenang kehidupan yang berhasil keluar dengan membawa predikat husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili diri saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat segala semuanya, insyaallah saling ridha, saling halal, saling maaf memaafkan buat semua, terutama buat keluarganya almarhum dan almarhumah. Mohon maaf semuanya, minta dihalalkan semuanya buat para ustazah juga, buat semua yang hadir di majelis ini, dan untukmu juga jika kamu ada salah sama saya, kita nggak tahu ya kan. Saya sudah memaafkannya zahir dan batin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.